Salah satu komentator, dikiranya saya main-main, bercanda, saya hanya asumsi untuk mau diskusi dengan Bang Zuma dua arah. Benarkah demikian? Begini komentar kita ini yang disampaikan di dalam video yang saya sudah upload itu. Namanya adalah Rudi Enggak Neko-Neko. Dia tag nama saya di sini adalah Pendeta Eman Halawa. Nah, jangan cuma asumsi belaka, Pak, gitu ya. Jangan cuma asumsi belaka, Pak. Duduk diskusi pada Bang Zuma. Kalau cuman asumsi, bocah SD pun bisa melakukannya. Saya Zulkifli Abbas, Bang Zuma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan. Apologet Islam Indonesia menunggu undangan para misionaris, pendeta, pastor, dan apapun itu, penatua untuk berdiskusi. Bukti keseriusan saya menjawab dari tantangan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Jadi saya tidak main-main gitu ya, tidak untuk hanya sekedar ngoceh gitu. Jadi kalau diberi kesempatan kita diskusi dua arah dengan santun, saya bersedia. Teman-teman, pada kesempatan ini, berhubung dengan video ini yang sudah saya upload, dan banyak teman-teman yang memberikan tanggapan di kolom komentar, dan salah satu komentator yang mempertanyakan apakah saya serius atau hanya omongan saja dari jawaban apa yang diberikan tantangan oleh Bang Zuma, yaitu tantangan untuk menghadapi dia, untuk berdebat apakah Kristen atau Islam yang benar di mata seluruh umat manusia atau siapa. Makanya dia mengajak atau menantang berdebat di atas meja akademis. Nah, ada satu komentator dalam bagian ini menyatakan bahwa itu hanya pura-pura atau saya tidak serius untuk menjawab atau memberikan tantangan balik. Jikalau mau, saya mau dua arah. Karena sudah biasa selama ini yang kita lihat diskusi satu arah. Yaitu hanya seputar iman Kristen, itu saja. Kalau bisa kita tuliskan sejarah baru, dua arah. Jadi kita tidak hanya bicara satu topik tentang iman Kristen, tetapi juga kita mendiskusikan dengan santun, dengan baik tentang iman saudara-saudara kita orang Islam. Jadi dalam hal ini saya akan tampilkan teman-teman, begini komentar yang saudara kita ini, yang disampaikan di dalam video yang saya sudah upload itu. Namanya adalah Rudi Enggak Neko-Neko. Dia tag nama saya di sini adalah Pendeta Eman Halawa. Nah, jangan cuma asumsi belaka, Pak, gitu ya. Jangan cuma asumsi belaka, Pak. Duduk diskusi pada Bang Zuma. Kalau cuman asumsi, bocah SD pun bisa melakukannya. Nah, saya mau katakan kepada Bang Rudi di sini ya, Bang Rudi, saya serius untuk menyatakan apa yang saya sampaikan di dalam video itu, bahwa saya bersedia jikalau kita diskusi dengan sopan, dengan damai, dengan tentram, dua arah. Dan ada beberapa buku yang saya mau pakai, jadi ini membuktikan bahwa saya serius dalam hal ini. Dan saya ada beberapa buku yang juga menjadi dasar, menjadi juga bahan bacaan saya. Sehingga nanti kalau misalnya dua arah, jadi saya tidak hanya asumsi bicara, tetapi ada data-data yang perlu disampaikan seperti itu. Nah, ada beberapa buku yang mau saya tunjukkan dalam bagian ini.
Yang pertama itu adalah ada di sini buku saya. Judulnya adalah Islam dan Kristen. Jadi ini buku yang pertama yang referensi yang saya punya. Yang kedua, ada di sini judulnya adalah Kenapa Saya Memilih Kristus. Ini ditulis oleh Pak Saifuddin Ibrahim. Jadi ini bukunya. Judulnya adalah Kenapa Saya Memilih Kristus, dan banyak juga pembahasan tentang iman Kristen dan juga iman saudara-saudara kita orang Islam di dalam buku ini. Dan yang berikutnya adalah buku yang akan menjadi referensi saya adalah masih buku Pak Saifuddin Ibrahim di bagian sini. Judulnya adalah Dialog dengan Saddam Hussein. Nah, jadi ini adalah bukunya. Nanti saya juga akan pakai jikalau hal ini bisa gitu ya, diterima, dan kita akan diskusi santun seperti itu ya. Oke, jadi ini buktinya saya, Bang Rudi, dan buku berikutnya adalah masih buku Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim di sini. Judulnya adalah Hai anak-anakku, bertobatlah. Jadi ini adalah buku-bukunya. Oke, berikutnya adalah saya akan pakai buku ini juga. Ini adalah judulnya itu Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran. Jadi ini adalah judulnya, teman-teman. Jadi itu tebal sekali buku ini. Ini menjadi buku referensi saya. Dan juga ini ditulis oleh Muhammad Al-Kalafullah. Jadi judulnya adalah Al-Quran bukan kitab sejarah. Jadi ini teman-teman, judulnya adalah Al-Quran bukan kitab sejarah. Seni, sastra, dan moralitas dalam kisah-kisah Al-Quran. Jadi ini ditulis oleh Muhammad Al-Kalafullah. Jadi ini bukunya. Nah, ini adalah buku-buku referensi saya. Jikalau terjadi atau diterima tantangan saya diskusi dua arah seperti itu ya. Nah, ini masih buku Pendeta atau Pak Saifuddin Ibrahim. Bukunya adalah Dalam Sejarah Alkitab Tidak Ada Nabi dari Arab. Jadi ini bukunya, teman-teman. Jadi ini adalah buku-buku yang dikirimkan kepada saya ya. Yang saya punya buku referensi. Begitu juga buku ini masih buku istrinya ya, Ibu Sarah gitu ya, istri daripada Pak Saifuddin. Judulnya adalah Hatiku Terpikat Mengikuti Yesus. Jadi itu juga menjadi buku-buku referensi saya jikalau ada gitu ya, mau debat dua arah. Nah, ini juga masih ada beberapa ayat. Dan ini adalah buku-buku Pak Gracia Pelo. Itu teknik untuk apologetika. Nah, ini juga masih buku Pak Pendeta Saifuddin di sini adalah judulnya Dialog Kristen Islam Saifuddin Ibrahim versus Insa Mokoginta. Jadi ini bukunya. Jadi paling tidak ada beberapa buku ini bukti keseriusan saya untuk melayangkan atau menjawab dari tantangan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Jadi saya tidak main-main gitu ya, tidak untuk hanya sekedar ngoceh gitu. Jadi kalau diberi kesempatan kita diskusi dua arah dengan santun, saya bersedia. Jadi itu jawaban dari saudara kita ini Rudi. Enggak neko-neko. Jadi jelas ya, atau kamu mau diskusi dengan saya boleh. Kita diskusi satu topik
tentang iman Kristen, dan juga kita diskusi satu topik tentang iman saudara-saudara saya orang Islam. Oke, guys, terima kasih untuk waktunya. Silakan bagikan video ini. Dan satu hal yang mau saya pesankan kepada kita semua, bahwa kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Tuhan yang adil dan penuh kasih itu, Tuhan anugerahkan keselamatan bagi kita. Oleh karenanya, siapapun Anda di hari-hari ini, atau yang menonton video ini, jangan takut, jangan bimbang. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, mengaku dosa, dan mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati sungguh-sungguh, maka anugerah keselamatan itu Tuhan berikan kepada saudara sekalian. Jadi itu aja yang boleh saya sampaikan. Salam toleransi, salam persaudaraan, terima kasih. Allah Tritunggal akan terus menolong dan memberkati kita sekalian. Shalom.